Apa ya, saya pernah di Makassar itu September 2015. Saya pernah adu debat dengan seorang mantan Muslim, Murtadin, Saifuddin Ibrahim namanya. Dia mewakili dari organisasi Muhammadiyah, hal itu menurut dia. Tanpa dia sadari yang dia hadapi ini adalah pakar, ahli Injil. Jadi saya bilang, coba Anda buka di surah Yeremia pasal 21 ayat 3. Lalu Anda buka di surat Roma pasal 3 ayat 2. Tolong Anda bacakan, betul? Jadi saya bilang, Anda masuk agama itu hanya mau jadi binatang, bukan mau jadi manusia. Karena Anda tidak menggunakan otak Anda, tapi karena perut Anda yang takut kelaparan. Kali ini kembali lagi saya ingin meluruskan dan membongkar kebohongan dari Martinus, mantan pastor selama 13 tahun. Bahkan dia ternyata juga seorang pakar ahli Injil itu sendiri. Namun sayangnya kali ini si mantan pastor dan seorang pakar ahli Injil ini lagi-lagi salah menyebutkan ayat Alkitab. Masa sih ada surah Yeremia 21 ayat 3 dan Roma 3 ayat 2? Apakah itu benar isinya seperti yang dia sebutkan? Mari tonton sampai selesai video ini. Sebelumnya mari kita lihat bersama cuplikan videonya. Mohon maaf Pak ya, saya pernah di Makassar itu September 2015. Saya pernah adu debat dengan seorang mantan Muslim, Murtadin, Saifuddin Ibrahim namanya. Dia mewakili dari organisasi Muhammadiyah, hal itu menurut dia. Itu diadakan resmi di di Masjid Al-Markas Makassar. Di video ini mantan pastor dan seorang pakar ahli Injil mengatakan di Makassar pernah berdebat dengan Pak Saifuddin Ibrahim pada September tahun 2015. Yang perlu digarisbawahi adalah yang pertama, apakah benar si mantan pastor dan seorang pakar ahli Injil ini pernah berdebat dengan Pak Saifuddin Ibrahim di Makassar? Mungkin kalau Pak Saifuddin Ibrahim menonton video ini bisa menanggapinya. Benarkah pernah berdebat dengan Pak mantan pastor ini? Tapi kayaknya nggak pernah deh. Mungkin nih mantan pastor ini hanya mengharap aja. Mari kita lanjut lagi lihat cuplikan videonya supaya kita sama-sama tahu apa yang disampaikan oleh si mantan pastor ini. Itu apa yang saya bilang sama dia. Karena dia mengupas, dia terus kupas. Tanpa dia sadari yang dia hadapi ini adalah pakar, ahli Injil. Jadi saya bilang, coba Anda buka di surah Yeremia pasal 21 ayat 3. Lalu Anda buka di surat Roma pasal 3 ayat 2. Di video ini mantan pastor ini mengatakan jelas bahwa ia ternyata seorang pakar ahli Injil. Wah, ternyata mantan pastor ini punya gelar yang sangat berat sekali, yaitu seorang pakar ahli Injil. Saya sangat salut dan bangga dengan mantan pastor yang mualaf ini. Hanya lucunya, masa ia seorang pakar ahli Injil bisa salah menyebutkan ayat
Alkitab itu sendiri. Mari kita lihat video berikutnya. Jadi saya bilang, coba Anda buka di surah Yeremia pasal 21 ayat 3. Lalu Anda buka di surat Roma pasal 3 ayat 2. Tolong Anda bacakan. Dia baca begini. Dalam surat Roma ini dia baca, ketika kau pelayan-pelayan dan tangan-tangan Tuhan, haram bagimu untuk melaksanakan pernikahan. Jika kau menikah maka kurang rasa tanggung jawabmu melayani Tuhanmu. 1. Coba yang Yeremia Anda baca. Ketika anugerah nikmat Tuhan itu datang padamu, maka gunakanlah anugerah nikmat Tuhan itu sebaik-baiknya. Meskipun kau berhubungan intim antara laki dan wanita dengan tidak diikatkan dengan tali pernikahan, namun didasari suka sama suka, dan tidak memperkosa sebelah pihak merugikan pihak lain, maka sah di mata Tuhan. Supaya tidak ada dusta di antara kita, mari kita ulangi lagi sekali lagi cuplikan videonya. Jadi saya bilang, coba Anda buka di surah Yeremia pasal 21 ayat 3. Lalu Anda buka di surat Roma pasal 3 ayat 2. Tolong Anda bacakan. Dia baca begini. Dalam surat Roma ini dia baca, ketika kau pelayan-pelayan dan tangan-tangan Tuhan, haram bagimu untuk melaksanakan pernikahan. Jika kau menikah maka kurang rasa tanggung jawabmu melayani Tuhanmu. 1. Coba yang Yeremia Anda baca. Ketika anugerah nikmat Tuhan itu datang padamu, maka gunakanlah anugerah nikmat Tuhan itu sebaik-baiknya. Meskipun kau berhubungan intim antara laki dan wanita dengan tidak diikatkan dengan tali pernikahan, namun didasari suka sama suka, dan tidak memperkosa sebelah pihak merugikan pihak lain, maka sah di mata Tuhan. Jadi jelas kita sudah dengar ya, bahwa mantan pastor ini mengatakan bahwa ia menanyakan apa isi surah Yeremia 21 ayat 3 dan Roma pasal 3 ayatnya yang kedua kepada Pak Saifuddin Ibrahim. Lucu bin ajaib yang perlu digarisbawahi adalah yang pertama, apakah benar ada surah Yeremia 21 ayat 3 di dalam Alkitab? Tentu jawabannya bagi kamu yang membuka Alkitab, jawabannya tidak ada. Yang kedua, mungkin saja yang disebut surah Yeremia 21 ayat 3 itu bisa jadi Yeremia 21 ayat 3 atau Yesaya 21 ayat 3. Tapi kalau kita perhatikan isi kedua ayat ini jelas tidak sama seperti apa yang dikatakan oleh mantan pastor dan seorang pakar ahli Injil ini. Yang ketiga, Roma 3 ayat 2 juga tidak sama isinya seperti yang diucapkan oleh mantan pastor dan seorang pakar ahli Injil ini. Untuk membuktikannya, monggo perhatikan Alkitab Anda, Roma pasal 3 ayat 2. Isinya begini, banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi jelas, Anda sudah juga melihat bersama bahwa ustadz atau mantan pastor ini berbohong. Jadi jelas ya, dapat disimpulkan bahwa si mantan pastor dan seorang pakar ahli Injil ini berbohong dan mengarang bebas untuk kepentingannya sendiri. Video lanjutan ini, si mantan pastor dan seorang pakar ahli Injil ini menanyakan sebuah pertanyaan kepada Pak Saifuddin Ibrahim dengan ayat karangannya sendiri. Mari kita lihat pertanyaannya. Menurut Anda dan menurut penelitian dan analisa Anda, apakah kitab ini mengajarkan Anda seperti hewan? Bapak saya tanya, dengan dua ayat ini, bagaimana kesimpulan Bapak? Apakah kita diajar dengan sifat manusia atau sifat binatang? Sifat binatang. Kenapa? Kita tidak melalui tali pernikahan dan kita dianggap bebas. Hewan juga melakukan bebas tanpa merugikan orang lain, tanpa merugikan hewan-hewan yang lain. Betul? Jadi saya bilang, Anda masuk agama itu hanya mau jadi binatang, bukan mau jadi manusia. Karena Anda tidak menggunakan otak Anda, tapi karena perut Anda yang takut kelaparan. Tanggapan saya, yang pertama, sebenarnya sudah jelas yang pakai sifat binatang dan mementingkan perut itu siapa?
sudah bisa dijawab sendiri yang menonton video ini sampai selesai. Jadi tuduhannya tidaklah berdasar kepada Pak Saifuddin Ibrahim. Yang kedua, jelas si mantan pastor dan seorang pakar ahli Injil ini membohongi jemaah pada saat itu. Saran saya, yang pertama, jadi jemaat haruslah benar-benar belajar agama kita atau agamamu dengan baik, supaya tidak mudah dibohongi. Yang kedua, si mantan pastor dan seorang pakar ahli Injil ini seharusnya bertobatlah. Jangan lagi bohongi jemaahmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.